pada pagi hari ini kita bersama-sama hadir dalam agenda sosialisasi untuk penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Pertemuan yang pertama untuk pertama kali pula kita bertemu setelah libur kemarin. Tak lupa saya sampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk sahabat-sahabat semua yang hadir di kesempatan ini, dan maaf lahir batin, semoga Allah senantiasa memberkahi kita. Teman-teman sekalian, pertemuan yang pertama ini insya Allah kita nanti akan lebih banyak membahas persoalan teknis tentang PPDB. Oleh karena itu teman-teman mohon mencermati dengan teliti, memperhatikan dengan teliti apa yang nanti disampaikan oleh tim teknis PPDB dari PT Telkom maupun dari Pusdatikomdik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Dan di awal sebelum teman-teman tim teknis menyampaikan mengenai PPDB yang ini harus dicermati betul oleh teman-teman para operator, izinkan saya menyampaikan beberapa poin untuk kita menyamakan persepsi terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang teknis. Teman-teman sekalian, mohon di-share paparan. Pak Nanda bisa share? Ya. Baik. Teman-teman sekalian, sudah lagi belum tuh laptopnya tuh masih panas, nggak kedengaran suara. Izin Pak Kapus, suaranya masih di mute Pak. Oke, teman-teman, apa yang kita coba samakan persepsi untuk PPDB pada tahun ini? Ada sejumlah perbedaan. Katakanlah di tahun ini kita melihat petunjuk teknis itu masuk pada peraturan gubernur, pada Pergub. Dan ini sejak kemarin sudah kita upload di website kita. Dan respon dari masyarakat begitu tinggi. Nah, tahun-tahun sebelumnya PPDB tidak menggunakan Pergub tetapi menggunakan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh lembaga kita, Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, perubahan ekstrim di tahun ini adalah bahwa di tahun ini kita DKI Jakarta dalam pelaksanaan PPDB tidak lagi menerima masyarakat dari luar Jakarta. Masyarakat dari luar Jakarta. Nah, ini tidak kita akomodir. Nah, banyak lagi hal-hal yang lain yang nanti secara teknis itu akan disampaikan oleh teman-teman. Ada persoalan yang ini sudah kita sampaikan pada bahan paparan yang tayang saat ini. Ada masalah panjang terkait dengan akses pendidikan yang sesungguhnya akses pendidikan
negeri di DKI Jakarta ini kita sebut saja belum terbuka untuk semua anak. Kita tahu di tahun 2020, di tahun 2019, 2018 dan terus ke belakang kondisi penerimaan peserta didik baru ini memberikan kesempatan yang lebih besar sepertinya kepada mereka masyarakat yang prestasi akademiknya itu tinggi. Nah, ketika prestasi akademik ini menjadi kriteria yang dominan, bahkan ini dianggap satu-satunya kriteria dalam mengakses sekolah negeri, ini berdampak bahwa sekolah negeri didominasi oleh masyarakat, oleh peserta didik yang nilai akademiknya tinggi saja. Dan kita tahu bahwa mereka yang nilai akademiknya tinggi, nilai capaian akademiknya tinggi, ini umumnya dari anak-anak dengan tingkat keluarga yang lebih sejahtera. Bahkan tidak hanya dari pendidikan yang lebih, tidak hanya dari tingkat ekonomi yang lebih sejahtera, mereka juga dari latar belakang pendidikan orang tua yang begitu tinggi. Nah, kondisi itu mengakibatkan sebaran nilai para peserta didik yang masuk untuk mengakses ke lembaga atau pendidikan negeri ini tidak merata. Ini berdampak bahwa mereka masyarakat tertentu saja yang bisa diterima. Di 2020, saya ulangi, di 2020, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta berangkat dari arahan Bapak Gubernur, ini mengubah strategi sehingga di 2020 kemarin ini amat sangat berdampak dan terasa betul bagi masyarakat yang merasa mereka orang-orang yang punya nilai tinggi. Padahal kita memberikan sesungguhnya akses untuk masyarakat tidak hanya untuk mereka yang tingkat ekonominya tinggi, tingkat pendidikannya tinggi. Kita ingin semua masyarakat di DKI Jakarta ini mendapatkan akses yang merata. Itu kondisi kita saat ini. Nah, teman-teman sekalian, lanjut, next. Next. Kemudian ada persepsi pula di masyarakat ketika itu bahwa sekolah favorit itu menjadi tujuan bagi masyarakat. Sekolah favorit menjadi tujuan bagi masyarakat. Nah, kita persepsikan teman-teman sekalian bahwa di DKI Jakarta tidak hanya 1-2 sekolah favorit. Kita ingin semua di Jakarta adalah sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah dengan mutu yang terbaik, sekolah-sekolah dengan akses yang terbaik. Oleh karena itu, kita ingin di Jakarta semua sekolah menjadi unggul, semua sekolah menjadi favorit. Tidak hanya orang-orang tertentu yang menganggap sekolah tertentu adalah sekolah yang punya tingkat keunggulan yang tinggi. Kita hindari persepsi bahwa masyarakat hanya tertuju pada sekolah-sekolah tertentu saja yang dianggap itu sebagai sekolah favorit. Itu teman-teman. Persepsi lain, di 2020 kita hindari kesenjangan. Oleh karenanya, kesenjangan kesempatan dalam mengakses sekolah negeri ini kita kurangi di PPDB 2020. Dan sekolah juga ini berdampak lebih heterogen dan secara kemampuan akademis dan latar belakang sosial ekonomi juga heterogen. Itu dampak dari
PPDB di 2020. Dan ini hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Kita ambil satu contoh yang namanya SMA Negeri 8 Jakarta. SMA Negeri 8 Jakarta itu tidak lagi hanya orang-orang tertentu yang bersekolah di sana. Itu. Untuk teman-teman operator SD, kalau kita mengamati, katakanlah saya ambil satu contoh. Selama ini kita mengetahui SMP Negeri 30 di Jakarta Utara. SMP Negeri 30 di Jakarta Utara itu seolah menjadi sekolah favorit. Dan saat ini, dampak dari PPDB di 2020, kita ingin tidak hanya SMP Negeri 30 Jakarta Utara menjadi favorit, tetapi SMP lain di Jakarta Utara juga menjadi sekolah unggulan, sekolah favorit. Sehingga seluruh masyarakat dengan berbagai macam latar belakang itu bisa mengakses ke SMP Negeri 30. Teman-teman sekalian, mari di 2021 kesenjangan kesempatan mengakses sekolah negeri ini harus kita pupus, harus kita hindari lagi, dan kita berharap di 2021 ini semakin lebih mudah, semakin banyak peluang kesempatan masyarakat untuk bisa mengakses pendidikan. Kemudian teman-teman, kita ingat tujuan jangka panjang PPDB. Ya, next teman-teman. Tujuan jangka panjang. Next, lanjut. Lanjut. Tujuan jangka panjang PPDB kita persepsikan bersama, yakni untuk membentuk kesetaraan kesempatan. Membentuk kesetaraan kesempatan bagi semua warga dari seluruh latar belakang. Untuk apa? Untuk memperoleh pendidikan berkualitas di DKI Jakarta. Daerah khusus ibu kota yang begitu heterogen, mulai dari masyarakat ekonomi tingkat bawah sampai tingkat menengah dan tingkat tinggi, dan mereka ada di Jakarta. Kita ingin memberikan kesempatan yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, pembentukan kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga dari berbagai macam latar belakang ini sangat penting agar mereka, terutama masyarakat menengah ke bawah, ini benar-benar mendapatkan pendidikan yang berkualitas di DKI Jakarta. Tidak hanya itu teman-teman, bagaimana kita juga ingin membentuk sekolah-sekolah negeri dengan berbagai macam variasi siswa yang tinggi. Tidak hanya orang-orang mampu aja yang bersekolah di sebuah sekolah, tetapi di satu sekolah variasi siswa di sana ini sangat variatif, mulai dari tingkat menengah, tingkat bawah, maupun tingkat tinggi. Dari sisi ekonomi atau pendidikan mereka ada di dalamnya, dan mereka bisa sama-sama melakukan gotong royong sehingga sekolah itu sangat dinamis. Demikian pula Bapak dan Ibu guru yang memberikan materi pendidikan, guru, pengajar, itu punya variatif dan dinamika tinggi ketika mereka melaksanakan aktivitas kegiatan mengajarnya. Ya, lanjut. Selanjutnya teman-teman, azas dan tujuan. Azas kita tetap bersandar pada Permendikbud nomor 1 di tahun 2020 bahwa objektivitas ini penting. Transparansi itu penting, dan tak kalah pentingnya adalah bahwa PPDB kita itu amat sangat bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, objektivitas, transparan, dan akuntabel ini menjadi azas bagi kita dalam penetapan PPDB di 2021 berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB itu. Kemudian teman-teman, kita sempurnakan selain tujuan yang tadi di awal kita sampaikan, bahwa tujuan PPDB di 2021 adalah penyempurnaan dan pengembangan
konsep yang kita miliki, kemudian juga pelibatan lebih banyak masyarakat atau stakeholder dalam penyelenggaraan PPDB dan penyampaian informasi seluas-luasnya untuk masyarakat, sehingga masyarakat bebas untuk menentukan pilihan yang sesuai. Lanjut. Ya, next. Teman-teman sekalian, saya mengingatkan kembali kepada teman-teman semua, terutama operator SD, untuk memahami bahwa situasi Kota Jakarta yang begitu dinamis ini memiliki masyarakat dengan minat yang begitu tinggi. Sementara daya tampung sekolah negeri kita terbatas. Kita punya 1.400, untuk SD masih tidak begitu masalah. Tapi SMP, SMA, SMK ini menjadi persoalan karena keterbatasan daya tampung. Nah, penting bagi kita bagaimana kita mempromosikan 1.400 SD di DKI Jakarta sehingga masyarakat bebas memilih sesuai dengan pilihannya, gitu. Dan situasi kondisi pandemi saat ini yang masih juga berlangsung, ini menjadikan kita dalam penerimaan peserta didik barunya tetap kita laksanakan, kita lakukan PPDB secara online. Dan ini prinsip penyelenggaraan kita, sehingga betul-betul kebijakan PPDB dari rumah, kebijakan PPDB dari rumah, yakni secara daring, secara online, menjadi kebijakan utama kita. Dan tetap teman-teman sekalian, para operator, PPDB yang kita selenggarakan ini tanpa berkumpul di sekolah. Tetap mampu kita lakukan pencegahan dengan menggunakan protokol kesehatan. Teman-teman, para operator yang kita hormati, dan teman-teman tim teknis PPDB, saya tidak menjelaskan lebih jauh tentang jalur PPDB, Next. Hanya mengingatkan saja. Ya, next. Lanjut. Oke. Kita ingatkan saja bahwa PPDB di tahun ini kita tetap menggunakan jalur prestasi, afirmasi, zonasi, dan pindah tugas orang tua dan anak. Ini untuk penyelenggaraan PPDB secara umum, secara general, dan tentu untuk SD kita menggunakan jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan orang tua. Untuk prestasi akademik maupun non-akademik, untuk SD tetap tidak kita siapkan, karena memang di SD jalur prestasi yang kita peroleh dari PAUD itu belum menjadi sebuah referensi. Hanya zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua dan anak guru saja ini menjadi dasar bagi kita dalam penetapan jalur PPDB di tingkat SD. Teman-teman, sementara itu yang bisa saya sampaikan, untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi untuk operator SD di wilayah Jakarta Utara serta di wilayah Jakarta Barat hari ini kita nyatakan dimulai. Semoga Allah memberkahi kita. Dan selanjutnya nanti kita persilakan tim teknis dari Pusdatikom, Pak Marta dan Pak Divat dari Telkom untuk bisa menyiapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak dan Ibu arahan dari Kepala Pusdatikomdik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan juga sekaligus membuka acara ini dengan secara resmi kepada Bapak kami haturkan terima kasih.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan disampaikan paparan PPDB tahun 2021 oleh tim teknis PT Telkom Indonesia dan tim teknis PPDB Pusdatikomdik Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Difaf dan Bapak Marta kami persilakan. Terima kasih Bang Nandar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Pak Junaidi, yang sama-sama kita hormati tim teknis PPDB Telkom, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita banggakan Bapak Ibu operator SD dari wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul melalui virtual Zoom dalam acara peningkatan pemahaman sistem PPDB online tahun pelajaran 2021-2022. Tidak lupa secara pribadi saya sampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal karim, minal aidin wal faizin. Atas nama pribadi saya ucapkan, saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, jika ada sikap yang tidak berkenan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja terhadap Bapak Ibu. Mungkin ada telepon yang tidak saya angkat, mungkin ada WA yang tidak terbalas. Saya sampaikan secara pribadi, saya mohon maaf di kesempatan yang mulia ini. Oke. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan materi sosialisasi teknis PPDB Telkom, saya tanyakan biasa seperti yang kemarin, karena kemarin sifatnya luring, langsung bisa saya tahu berapa banyak sih yang belum selesai sidaniranya, berapa banyak sih yang sudah selesai. Kalau sekarang kan karena lewat virtual tidak mungkin saya cek satu persatu, tapi yang bisa saya sampaikan, jika Bapak Ibu masih ada kesalahan nilai, baik nilai rapor atau belum terinput nilai prestasi, segera hubungi bidang SD, ke Mas Tri, ke Mas Hadi, bisa langsung koordinasi ke bidang SD, jangan menunggu jadwal dibuka, karena jadwal sudah tidak kita buka lagi. Jadi Bapak Ibu lah yang aktif, Bapak Ibu yang berkoordinasi langsung kepada bidang SD. Nah, jadi nanti sekarang tanggal 18 masih ada kesempatan 2 hari lagi. Tolong diverifikasi lagi nilai raportnya. Tolong dicek lagi inputan prestasinya, karena nanti saat pelaksanaan PPDB Telkom, PPDB secara real, sudah tidak ada lagi istilah Pak saya salah, Pak saya lupa, Pak saya tidak diinput prestasinya. Jadi sekarang mohon diperiksa lagi inputan nilai raportnya, prestasinya, karena satu sertifikat prestasi akan mempengaruhi perhitungan nanti saat seleksi per jalur di PPDB-nya. Itu pertama Bapak Ibu. Yang dapat saya sampaikan selanjutnya yaitu terkait akun operator. Saya mohon maaf sampai sejauh ini, nanti akan kami koordinasi dengan Telkom, belum bisa kami serahkan saat ini, saat pelaksanaan PPDB sosialisasi ini, tidak bisa kami serahkan saat ini. Nanti insya Allah akan kami sampaikan mungkin melalui bidang, atau mungkin bisa juga kami via online lewat Sidanira, bahwa ini username dan password PPDB-nya bisa juga seperti itu. Tapi sampai sejauh ini yang bertanya, Pak kapan user akun PPDB-nya, saya jawab belum ada, belum kami siapkan, karena memang kami berfokus ke tahapan sosialisasi terlebih dahulu. Itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, tidak banyak tugas operator. Tugas operator SD itu tidak banyak Bapak Ibu. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tugas operator itu hanya rekapitulasi biasanya. Laporan-laporan. Atau bahkan yang ekstrim ya bisa jadi kalau tugas operator biasa itu bisa membantu orang tua saat pengajuan akun.
Karena proses yang sifatnya verifikasi kan tidak ada di SD. Beda dengan SMP. SMP itu ada verifikasi inklusi. Kalau di SD kan nggak ketahuan anak ini inklusi atau enggaknya gitu loh. Biasanya seperti itu, dia mengaku inklusi, dia tidak mengaku inklusi pun karena seleksinya by usia, tetap bisa masuk di jalur manapun di SD itu, maksudnya seperti itu. Jadi tugas operator sama seperti tahun lalu, verifikasinya hanya sebatas verifikasi kesesuaian inklusi, afirmasi inklusi. Jadi melihat data-data inklusi, surat permohonan surat keterangan inklusi, surat pertanggungjawaban keabsahan dokumen, itu hanya itu tugas operator baik di jenjang SD, SMP maupun SMA. Kenapa Pak kok sekarang nggak ada lagi verifikasi yang lain? Perlu diketahui Bapak Ibu, untuk seluruh jalur yang sifatnya ada verifikasi berkas, seperti prestasi, seperti perpindahan tugas orang tua, itu semua sudah diambil alih oleh admin Dinas Pendidikan. Jadi Bapak Ibu hanya konsentrasi di pelaksanaan, di pelayanan PPDB Telkom terhadap masyarakat atau kepada orang tua. Jadi yang sifatnya bentuk verifikasi itu sekarang sudah diambil alih oleh admin Dinas Pendidikan. Prestasi kan sudah melalui Sidanira, tidak ada lagi berkas yang diverifikasi. Terusnya perpindahan tugas orang tua dan anak guru sekarang melalui ajuan akun, melalui pendaftaran di PPDB, sistem PPDB-nya nanti diverifikasi melalui admin dinas. Tidak ada lagi admin sekolah yang bertugas untuk melakukan verifikasi. Terusnya lagi yang sifatnya verifikasi dari prestasi dan PTO itu yang sudah diambil alih oleh admin dinas. Jadi Bapak Ibu konsen di dua tadi, di tugas utama operator, verifikasi inklusi sudah pasti. Yang kedua tadi membantu melakukan pelayanan PPDB terhadap orang tua. Nah, karena tugas operator sesimpel itu, tugas operator saya spill dulu ya. Karena tugas operator sesimpel itu, saya tidak banyak menjelaskan jalur-jalur di PPDB SD. Kenapa? Sama-sama seperti tahun lalu, jalurnya sama, tahapan yang ajuan akunnya sama. Tapi Bapak Ibu kan punya kewajiban juga. Bapak Ibu punya kewajiban juga terhadap peserta didik kelas 6 yang mau masuk ke SMP. Mungkin ada beberapa sekolah yang sudah melakukan sosialisasi terhadap orang tua. Tapi ada juga yang masih menunggu. Mungkin Pak kita tunggu dulu nih sampai nanti Bang Marta sosialisasi di jenjang kita, nanti kita sosialisasikan ke yang kelas 6-nya biar mereka pas masuk SMP sudah tidak bertanya lagi kepada kita. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi ada kondisi seperti itu. Bapak Ibu sebagai operator sekolah menjelaskan secara detail juga terhadap anak-anak siswa-siswa kelas 6 yang mau masuk ke SMP. Berangkat dari situ, saya menjelaskan sedikit jalur-jalur yang ada di SD, kata kunci yang ada di SD, skema-skema yang ada di SD, dan tambahannya tadi nanti penjelasan di jalur-jalur jika Bapak Ibu ingin melakukan sosialisasi terhadap orang tua kelas 6. Nah, Bapak Ibu di layar Bapak Ibu semua bisa dilihat bahwa SD itu hanya memiliki 3 jalur utama. Sebenarnya ada 4 sesuai dengan Permendikbud. Nomor 1 yaitu jalur prestasi, tapi karena SD belum mengakomodir prestasi dari lulusan TK atau PAUD dan sejenisnya, maka SD hanya mengakomodir 3 jalur utama, yaitu afirmasi, zonasi, perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Nanti saya jelaskan satu persatu. Tahap akhir hanya dilakukan jika hanya memiliki sisa daya tampung dari jalur-jalur sebelumnya. Jadi tahap akhir kalau sekolah A misalnya di Marunda atau di Cilincing atau di Kembangan, Pegadungan, Kalideras sudah tidak ada bangku kosong lagi atau sudah penuh semua kuotanya, maka tahap akhir ini tidak dilaksanakan di sekolah tersebut. Oke,
Ya sama ya, pokoknya kemarin sama seperti tahun-tahunnya, tapi saya jelaskan beberapa perbedaan. Afirmasi sekarang kita tahu. Jalur afirmasi di SD tidak berbeda dengan tahun lalu. SD itu hanya untuk siswa yang memiliki atau terdaftar di DTKS, terdaftar di kartu pekerja Jakarta orang tuanya, dan terdaftar sebagai pemilik kartu mitra Trans Jakarta atau Jaklingko yang dulu kita sebut Jaklingko. Anak panti sudah pasti, terus anak dari tenaga medis yang meninggal akibat penanganan COVID juga sudah pasti, itu sih, inklusi juga sudah pasti, tapi DTKS, KPJ, Jaklingko itu sudah pasti menjadi afirmasi di SD. Beda SMP, SMA. Nanti Bapak Ibu yang mau masuk SMP nih, saya sampaikan di sini. Berbeda untuk yang mau masuk SMP. Afirmasi di SMP itu ada KJP, karena di SD sudah ada pendataan KJP. Nah, sementara di TK belum ada pendataan KJP, maka untuk di jalur SD tidak ada afirmasi untuk penerima KJP. Perbedaannya tadi itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu jika melakukan sosialisasi ke orang tua, sampaikan juga bahwa jika anak Bapak Ibu yang kelas 6 pemilik kartu Jakarta Pintar sekaligus pemilik atau terdaftar di program Indonesia Pintar atau PIP yang kita sebut PIP di Dapodik itu, maka secara otomatis menjadi prioritas pertama. Kalau di SMP itu ada prioritas pertama, SMP SMA itu ada prioritas pertama. Apa itu prioritas pertama? Yaitu anak pemegang KJP plus sekaligus pemegang PIP. Jadi misalnya di sekolah Bapak Ibu yang kelas 6 sekarang nih punya KJP, punya PIP juga, wah Bapak Ibu, Bu anaknya sekolah di SMP ini saja. Kenapa Mas? Karena ini udah pasti prioritas pertama nih, seperti itu. Karena prioritas pertama pasti didahulukan dibandingkan prioritas kedua. Nah, apa tuh prioritas kedua? Itu tadi juga ada DTKS, KPJ, Mitra Trans, atau Jaklingko, itu sama. SD, SMP, SMA, prioritas keduanya sama. Itu. Nah, tadi yang disabilitas, inklusi, plus anak tenaga medis, itu pasti otomatis menjadi prioritas pertama. Untuk prioritas keduanya semuanya sama, DTKS, KPJ, Jaklingko. Tambahan untuk yang SMP tadi ada prioritas pertama yaitu pemegang KJP dan pemegang PIP. Catat nanti Bapak Ibu bisa sampaikan ke orang tua. Bapak Ibu yang punya PIP, yang punya KJP juga, nanti saya ikut afirmasi prioritas pertama di SMP ini misalnya. Oke, itu kata kunci dari afirmasi Bapak Ibu. Di zonasi, SD itu hanya ada SD itu sama dengan SMP, cuma alat seleksinya yang berbeda. Kalau di SD itu, coba kita sudah diupdate atau belum aturannya. Kalau di SMP itu ada prioritas pertama, belum diupdate di sini. Kalau di SMP misalnya nanti Bapak Ibu menjelaskan ke yang mau masuk SMP di zonasi, di jalur zonasi nanti itu ada prioritas pertama, ada prioritas kedua, ada prioritas ketiga. Kalau di SMP seperti itu. Kalau di SD kan tidak. Dia ada prioritasnya kalau nggak salah kelurahan, saya lupa. Nanti disampaikan di dashboardnya di Telkom ini. Nanti Bapak Ibu saya hanya menjelaskan yang mau masuk ke SMP dulu sebentar. Ada prioritas pertama, ada prioritas kedua, ada prioritas ketiga untuk jalur zonasi. Jalur zonasi prioritas pertama yang mau masuk SMP yaitu sama dengan RT sekolah. Bapak Ibu misalnya SD berdekatan dengan SMP, karena ada beberapa SD yang berdampingan dengan SMP misalnya. Kalau itu anak Bapak Ibu banyak dari lingkungan sekitar atau RT-nya sama dengan SMP, bisa ikut jalur zonasi dan mendapatkan prioritas pertama seperti itu. Terus prioritas kedua itu apa Bang? Prioritas kedua itu jika ada RT yang bersinggungan dengan RT sekolah, itu prioritas kedua. Kalau SD kan tidak ada lagi karena jalurnya langsung seleksi by usia, tapi kalau SMP prioritasnya dulu dahulukan, baru seleksi keduanya yaitu usia. Jadi ada prioritas pertama tadi sama dengan RT sekolah, prioritas kedua itu singgungan RT sekolah,
di SMP tersebut. Yang ketiga adalah irisan kelurahan atau irisan kelurahan. Gitu. Jadi kalau SD itu tidak perlu memperhatikan prioritas pertama atau kedua, tapi kalau SMP itu ada prioritas. Itu terkait jalur zonasi. Sebentar saya baca dulu, saya takut salah. Ada kesalahan di saya. Oke, kita tadi nanti sebelum saya cari, saya lanjutkan dulu Bapak Ibu. Yang ketiga adalah perpindahan tugas orang tua dan anak guru. Ini semua jalur ada. Semua jalur ada. PTO dan semua jenjang maksud saya. PTO dan anak guru itu semua jenjang, baik SD, SMP, SMA itu ada jalur ini. Keduanya mengatur prosedur yang sama, persyaratan yang sama. Tugas orang tua wajib, baik yang di SD, jenjang SD atau Bapak Ibu yang mau masuk SMP. Tugas orang tua, perpindahan tugas orang tua wajib disertai surat tugas dari orang tua. Dimulai dari tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan pelaksanaan PPDB. Ya. Sekali lagi, misalnya nanti ada yang mau masuk SD atau Bapak Ibu yang mau masuk SMP, mau ikut jalur perpindahan tugas orang tua, wajib disertai surat tugas orang tua tertanggal 1 Juni 2020 sampai dengan saat pelaksanaan PPDB. Karena PPDB PTO ini sepanjang jalur pelaksanaannya, jadi mereka lebih panjang dibanding jalur-jalur yang lain. Nah, untuk yang anak guru hanya disertai dengan surat tugas dari sekolah, baik yang mau masuk SD, baik mau masuk SMP, mau masuk SMA. Tetapi perbedaannya di sini. Kalau zona PTO tadi 3 sekolah yang dapat dipilih, yang anak guru hanya 1 sekolah. Malah ada yang nanya, Pak, bagaimana kalau saya di SD, guru SD, tapi anak saya mau masuk SMP? Itu yang tidak bisa. Pak, saya saya ngajar di SMP, anak saya mau masuk SD. Itu yang tidak bisa. Jadi guru yang dimaksud, jalur anak guru yang dimaksud adalah guru yang mengajar di sekolah itu dan anaknya mau masuk di sekolah itu. Jadi harus mengajar di sekolah itu dan masuk di sekolah itu. Jadi hanya pilih 1 sekolah karena dituangkan dalam bentuk surat tugas dari kepala sekolah. Pak, bagaimana kalau tadi itu ada jalur perpindahan tugas pakai domisili? Tadi saya lupa ya, di jalur PTO itu wajib disertai surat tugas orang tua dan surat pindah domisili. Wajib. Kalau yang PTO, perpindahan tugas orang tua itu wajib, ada 2 syarat itu. PTO surat perpindahan domisili dan surat tugas orang tua. Nah, berbeda dengan anak guru. Anak guru itu boleh dari warga non-DKI. Ya. Meskipun nanti di sistem itu ada isian inputan domisili, tapi isi aja domisili sekolah misalnya seperti itu. Kalau saya kakaknya luar DKI nih, gurunya nggak luar DKI, tapi gurunya ngajar di sekolah kami, anaknya mau masuk di sekolah kami, boleh nggak Pak? Boleh. Kalau anak guru boleh. Berbeda dengan tadi tugas orang tua. Kalau tugas orang tua wajib disertai dengan surat pindah domisili. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ada gurunya yang mau masuk, misalnya dia domisilinya di luar DKI, dia bisa punya hak mengikuti jalur anak guru ini. Pak, bagaimana jika sudah penuh nih daya tampungnya? Nah, itu baru ada skema seleksi berdasarkan keputusan kepala dinas. Nanti ada captisnya. Bapak Ibu juga sudah bisa download Pergub 32 terkait PPDB, juga bisa dicek di web Distrik. Nanti bisa dibaca-baca. Nah, tapi untuk captisnya akan sebagai detail penjelasan per jalur. Seperti yang saya sampaikan ini ada jadwal, ada seleksi, ada aturan, semuanya di captis. Insya Allah beberapa hari ke depan akan ditandatangani oleh Ibu Kepala Dinas. Itu terkait PTO. Ini di SD ya, saya baru bicara di SD.
Nah, untuk tahap akhir tadi hanya dilakukan jika hanya ada sisa daya tampung. Simpel banget, jadi Bapak Ibu tidak perlu. Kebanyakan orang tua kan datang ke SD, ke operator SD itu hanya untuk Pak minta daftarin, seperti itu biasanya. Pak tolong ajukan akun itu seperti apa. Ya kita tahu sendiri dalam tanda kutip di lingkungan-lingkungan yang bukan lingkungan perkotaan biasanya ada orang tua yang datang lengkap dengan segala pasukannya, bawa anaknya, bawa istri suaminya, adik kakaknya langsung ke sekolah, dianggapnya itu daftar sekolah. Padahal dengan skema online ini semuanya dilakukan bisa dari rumah. Jadi mungkin Bapak Ibu tetap juga konsen saat nanti proses pengajuan akun yang akan disampaikan oleh Mas Difab. Nah, sebelum masuk ke pengajuan akun, saya coba jelaskan Bapak Ibu. Nah, karena Bapak Ibu nanti juga sosis ke SMP yang mau masuk ke SMP, saya jelaskan perhitungan prestasi yang Bapak Ibu upload atau Bapak Ibu unggah di Sidanera. Saya kasih Sidaneranya aja. Kelihatannya Sidaneranya ya. Nah, Bapak Ibu saya tadi awal saya sampaikan yang belum selesai Sidanera, mohon segera koordinasi dengan bidang SD. Nah, saya sekarang kenapa saya buka Sidanera? Karena di akun saya, di akun kami itu ada perhitungan simulasi PPDB prestasi. Nanti saya minta izin ke pimpinan apakah boleh ini disimulasikan juga di bidang masing-masing, misalnya di SD buat masuk SMP mau masuk SMA, biar mereka saat menjelaskan atau ada pertanyaan, Pak ini dapat dari mana nilai ini, Pak ini dapat dari mana perhitungan ini, Bapak Ibu bisa menjelaskan ke orang tua tanpa takut sedikit pun, tanpa takut salah sedikit pun. Jadi mohon diperhatikan karena perhitungan prestasi mau masuk SMP atau SMA ini berbeda 360 derajat ya. Jadi 180 derajat itu beda karena tahun lalu kita hanya membandingkan nilai akreditasi dengan nilai rapor. Kalau sekarang tidak, ada 5 variabel utama yang dihitung dari perhitungan prestasi yang Bapak Ibu lakukan melalui aplikasi Sidanera. Yuk, misalnya saya ambil contoh ya satu-satu sekolah ya. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu, koneksi jaringan saya di rumah. Saya Bapak Ibu, maaf. Sebentar, Bapak Ibu. Tadi sudah saya siapkan satu sekolah yang punya prestasi. Anggapnya ini sekolah ibu Bapak Ibu aja. Anggapnya ini sekolah Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu sosialisasi ke orang tua siswa yang mau masuk SMP. Ada gangguan teknis internet di rumah saya. Tadi sudah siap. Oke, SD Islamnya aja ya. Ya sama. Anggaplah SD Islam Al-Azhar ini sekolah Bapak Ibu. Anggapnya seperti itu. Nah, cek. Nah ini jalur prestasi yang akan menjadi alat seleksi di PPDB. Di Sidanera pun sudah saya input informasikan bahwa rapor prestasi akan digunakan sebagai salah satu alat seleksi di jalur prestasi. Nah, banyak banget sekarang. Bapak Ibu, perhatikan header yang warna hitam ini. Perhatikan header yang berwarna hitam. Yang biru nanti saya jelaskan.
Inilah kelima variabel yang akan, mungkin di pergubnya sudah ada yang baca ya, di situ ada perhitungan variabel, tapi saya jelaskan secara detail teknis dari si Danira dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat dari mana. Saya jelaskan itu. Inilah 5 variabel prestasi yang akan dilakukan untuk diseleksi di jalur prestasi. Variabel pertama adalah variabel tahun lalu, rata-rata rapor. Tahun lalu hanya menggunakan ini, rata-rata rapor langsung dikali nilai akreditasi tahun lalu. Kalau tahun sekarang beda. Nilai akreditasi tidak mempengaruhi nilai rata-rata rapor. Tahun lalu itu kan ada nilai 80, 90, sama-sama A, tapi yang 191, yang satunya 80. Ada juga yang nilainya rapornya 80, kalah dengan nilai rata-rata rapor yang 70 karena kalah di akreditasi. Nah, tahun sekarang tidak. Yuk, sama-sama dicatat, nanti Bapak Ibu saat menjelaskan ke orang tua, bisa. Variabel pertama adalah rata-rata nilai rapor. Nanti di sistem PPDB, nanti Kang Difat bisa cek apa sih itu rata-rata rapor, dapat dari mana. Ini adalah rata-rata nilai 5 semester. Nilai pengetahuan 5 semester yang Bapak Ibu input di aplikasi Sidanera. Jelas? Variabel pertama sangat mudah, rata-rata nilai rapor. Dah, Bapak Ibu udah hanya tinggal melihat rata-rata nilai rapor. Nah, misalnya nama siapa nih yang pertama? Nama Adli rata-ratanya 94,65. Rata-rata rapor ini akan langsung dikalikan dengan rata-rata nilai atau persentase bobot di jalur PPDB-nya. Ini jalur, karena ini inputnya jalur akademik. Dan jalur akademik, maka dapat nilai raport bobotnya itu 30%. Nanti di SMP itu ada 2 jalur prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Jika hanya mengandalkan nilai raport, boleh ikut di akademik, boleh ikut di non-akademik, tapi peluangnya akan lebih kecil karena bobot-bobotnya yang berbeda. Nah, kalau ini nama Adli hanya memiliki nilai rapor, misalnya, meskipun dia punya 2 peluang, tapi peluang di prestasi akademiknya akan semakin besar karena nilai rapotnya tinggi. Nah, misalnya Adli punya juga di prestasi non-akademik, maka peluang di non-akademiknya juga tinggi. Maka seperti itu Bapak Ibu, 1 sertifikat aja akan mempengaruhi perhitungan seleksi. Oke, bobot pertama atau variabel pertama, nilai rata-rata rapor. Yang kedua adalah bobot persentil rapor. Tuh, apalagi persentil Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan persentil di sini? Nah, Bapak Ibu, jika ini bahasa statistik ya persentil. Nah, Bapak Ibu asumsinya seperti apa? Persentil. Oke. Yuk dicatat. Bapak Ibu perhatikan nilai akreditasi. Nah, akreditasi baru bermain di persentil nilai rapor. Kalau tahun lalu dipakai di rapor, kalau sekarang di persentil nilai rapor. Pak, itu persentil itu apa? Dapat 30%-nya itu apa? Dapat 39-nya itu apa? Dapat 93,05-nya itu apa? Itu kami tidak tahu hitungan itu dari mana, Pak. Ini caranya. Yuk, caranya gini. Asumsikan SD Islam Al-Azhar ini sekolah Bapak Ibu. Asumsikan jumlah pestik ini sama dengan jumlah pestik di Bapak Ibu. Jumlah total keseluruhan pestik di Bapak Ibu. Asumsikan akreditasi itu nilai akreditasi nilai Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan di 3 ini saja. Jika nilai akreditasi Bapak Ibu A sama dengan A, maka dapat top persentilnya itu 30%. Jika nilai akreditasi Bapak Ibu B, maka top persentilnya dapat 20%. Jika nilai akreditasi Bapak Ibu C, maka top persentilnya mendapatkan 10%. Udah di situ dulu pahamnya. Baru ke yang kedua saya jelaskan. Pak, ini letak persentil itu apa?
ambil 30% dari seluruh siswa Bapak Ibu, dapatlah 39 misalnya. Di SD Islam Al-Azhar muridnya 130, dapat akreditasi A, diambil 30-nya, dapat 39. Gitu cara ngitung pertamanya. Oke, Pak, ini yang 93 itu apa? Urutkan nilai rapot, rata-rata nilai rapot 5 semester. Di Sidanira kan ada tuh, di tab paling kanan, di menu input data rapor, di tab paling kanan, itu nilai rata semester. Itu sebenarnya sudah persentil Bapak Ibu. Sebenarnya itu udah urutan dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Nah, persentil mencarinya seperti itu. Diurutkan dulu, ini kan urutan nih, 9875, 9860, dari yang tertinggi ke bawah. Urutkan dulu. Ambil 30%-nya, karena tadi dapat akreditasi A, dapat 30, ambil 30% dari jumlah murid Bapak Ibu. Nah, karena di SD Islam Al-Azhar tadi dapat 39, lihat nilai ke 39-nya. Lihat nilai urutan ke 30% tadi. Nah, karena dapat 39, dilihat nih, nilai terakhirnya 9305. Makanya sama nih, 9305. Berarti asumsinya, jika nilai rata-rata lebih dari 9305 atau sama dengan 9305, maka mendapat bobot persentil 100. Endingnya hanya 100 dan 60. Sekali lagi ya, tadi 9305 dapat dari mana? Dapat urutan ke-39. Urutan ke-39 didapat 9,35. Kan ini beda nih, ini dapat 100, yang bawahnya dapat 60. Nah, berarti asumsinya, jika nilai rata-rata peserta didik itu setelah diurutkan, nilainya lebih atau sama dengan dari 93,05, mendapat bobot persentil 100. Yang kurang dapatnya 60. Logika rasional seperti apa? Meskipun nilai raportnya tidak bagus-bagus amat, tapi tetap dapat bobot persentil 60. Karena nanti dicetakkan kartu, dicetakkan ajuan pendaftaran di PPDB, di sistem PPDB, hanya muncul nilai 100 dan 60. Nah, tugas Bapak Ibu lah yang menjelaskan ke orang tua, Pak ini dapat dari mana? Kalau nanti misalnya Bapak Ibu yang mau masuk SMP dijelaskan seperti itu. Yang di SMP sudah saya sampaikan, yang di SMA sudah saya sampaikan, nanti saya wajib menyampaikan ini ke Bapak Ibu di jenjang SD. Selesai, persentilnya selesai, simple ya. Yang ketiga, kejuaraan akademik. Yuk, kejuaraan akademik kita cek. Kejuaraan akademik adalah kejuaraan lomba yang dibuktikan dari sertifikat yang Bapak Ibu unggah melalui aplikasi Sidanira dan diverifikasi disetujui oleh admin bidang SD. Lagi, jika ada prestasi yang belum Bapak Ibu sempat unggah, silakan ajukan unggah ke bidang SD, misalnya jadwalnya belum dibuka. Bagaimana cara perhitungannya? Perhitungannya, bobot prestasi akademik dikali langsung dengan bobot kejuaraan akademik ini. Ini kan bobotnya nih. Bobot di PPDB-nya nanti. Jadi kalau ini di kejuaraan akademik, dia hanya melihat bobot prestasi akademik. Di Capdisc-nya nanti ada tertuang tabel dalam bentuk tabel tingkatan bobot lomba. Paling tinggi itu pasti lomba internasional, juara 1, kategori perorangan, berjenjang, kedinasan. Itu dapat bobot 100. Yuk, diperhatiin ya. Juara 1, internasional, perorangan, berjenjang, kedinasan. Ini bobot paling tinggi. Bapak Ibu nggak perlu mikir seperti itu. Karena
Bapak Ibu yang sudah melakukan proses unggah berkas ke dalam aplikasi Sidang Nira, secara sistem diverifikasi oleh admin bidang persekolahan atau bidang SD, langsung diberikan nilai bobotnya. Nah, ini misalnya si Muhammad Nur Ilmi mendapat bobot 70. Yuk kita cek. Apa sih 70 itu? Nah, yuk. Muhammad Ilham Nur Ilmi dapat bobot 70%. Ternyata dia itu juara 2 perorangan kedinasan berjenjang tingkat kabupaten kota. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 variabel yang diseleksi. Sampai sedetail ini kami melakukan pembobotan. Tahun lalu tuh rame nih di SMP nih, cuman gara-gara sertifikatnya nggak disetujui oleh sekolah, lapor ke dinas, Pak di sekolah ini disetujuin, sekolah ini enggak, kenapa beda? Sama-sama lombanya, sama-sama satu tim, kenapa dibeda-bedakan? Nah, sekarang semuanya kita ambilkan. Bapak Ibu, bobot inilah yang akan langsung dikalikan ke bobot PPDB lomba. Simple, ya selesai. Kalau yang akademik jelas, lomba-lombanya juga jelas, nanti bidang yang verifikasi. Itu variabel ketiga. Ini variabel keempat, variabel paling susah untuk menghitung bobot. Sangat susah, karena saya pun pribadi agak kesusahan di hitungan prestasi dan tapi alhamdulillahnya bisa, insya Allah bisa saya jelaskan. Berbeda dengan prestasi akademik, variabel prestasi akademik, di variabel prestasi non akademik itu punya 3 variabel lagi, 3 turunan lagi. Kalau yang tadi prestasi akademik itu kan hanya lombanya, hanya kejuaraannya. Kalau yang prestasi non akademik itu punya 3 turunan variabelnya. Kejuaraannya tersendiri, ekskulnya juga, OSIS-nya juga. Mungkin di SD tidak ada OSIS ya, jadi saya abaikan OSIS. Mungkin di SD ada ekskul, pramuka misalnya. Mungkin ada apa lagi? Saya nggak tahu di SD tidak banyak. Tapi inilah yang dihitung untuk jalur untuk perhitungan variabel prestasi non akademik, yaitu lombanya, OSIS-nya, dan ekskulnya. Saya cek ya di Istri Ilham Al-Azhar ada nggak di lombanya? Oh, nah ini ada. Yuk. Ternyata di SD Islam Al-Azhar itu punya atas nama Naira, dia punya variabel atau turunan variabel tadi lomba, yaitu juara 2 perorangan. Beda tadi nama Ilmi, sekarang Naira. Juara 2 perorangan kedinasan tidak berjenjang, tingkat internasional. Dapat bobotnya lebih tinggi karena internasional. Nah, juara 2 sama-sama perorangan, sama-sama kedinasan. Maka bobotnya lebih tinggi, dapat 89. Nah, indeksnya dapat dari mana Pak indeksnya? Bobot ini dikalikan dulu 50%. Bobot ini dikalikan dulu 50%. Dah dapat. Misalnya Naira ini, saya OSIS kita ya, karena di SD tidak ada OSIS. Misalnya Naira ini ternyata punya apa, di sini ada yang punya ekskul. Oh nggak ada. Ternyata di Naira ini juga punya ekskul nih. Ekskul dibagi 3 jabatan. Ketua ekskul, pengurus ekskul, dan anggota ekskul. Nah ini setiap ini tiga indeks tadi punya variabel punya bobot masing-masing. Ketuanya 100, pengurusnya 67, dan anggota pengurusnya 33. Nah ribet kan, capek di sini. Dari ketua dapat 100 misalnya, langsung dikalikan bobot ekskul yaitu 20%. Nah dari jumlah indeks lomba, indeks ekskul, indeks OSIS, indeks ekskul ditambah seluruhnya menjadi skor non akademik, atau nanti masuknya di sini skor non akademik. Nah ini dia. Tuh, atas nama Naira, Nayaka punya prestasi. Tuh, semuanya ada. Jadi Bapak Ibu saat menjelaskan ke orang tua untuk yang mau masuk SMP bisa dari sini. Tuh, oke jelas ya. Nah yang terakhir bobot persentil non akademik.
persentil non akademik. Dari mana dapatnya? Dapatnya adalah urutan, sama diurutkan. Ini kan ada lagi, ada akreditasi A, ada jumlah PST. Karena bunyinya persentil, sekali lagi yang bunyinya persentil hanya punya nilai 160 saja. Gitu. Jadi logikanya, baik dia punya prestasi ataupun enggak, pasti dapat bobot persentil. Dapatkan bobot persentil, itulah alhamdulillahnya sampai seperti perhatiannya Pemprov DKI terhadap prestasi siswa. Kita akomodir segala bentuk usulan menjadi perhitungan. Logikanya kan, bener kan? Meskipun nama ini tidak, nama Nadifa ya, Nadifa Nislina, tidak punya prestasi lomba, tidak ada OSIS, tidak ada ekskul, tapi tetap dikasih 60. Ya kan? Tetap. Dapat dari mana Pak 60? Urutkan. Sekali lagi, kalau yang sifatnya bunyinya ada variabel persentil, itu pasti hasil pengurutan dari yang tertinggi ke yang rendah. Kalau rapor tadi rata-rata nilai rapor yang diurutkan, kalau yang persentil non-akademik adalah rata-rata lomba, rata-rata OSIS, rata-rata ekskul diurutkan. Nah, bedanya kalau yang akreditasi A diambil hanya 10%. Kalau rapor kan ada 30%. Kalau yang persentil non-akademik itu diambil hanya 10% untuk yang akreditasi A. Yang B tetap 20%, yang C-nya yang 30%. Jadi dibalik, tapi sifatnya, caranya, skemanya sama, diurutkan, diambil dari berapa persennya, dikasih nilai 100 atau 60. Oke Bapak Ibu, penjelasan prestasi ini akan mungkin ditanyakan orang tua SD yang di sekolah Bapak Ibu yang akan memasuk SMP, atau juga Bapak Ibu memiliki saudara atau anak sendiri yang akan memasuk ke jenjang SMP. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menjelaskan kepada orang tua. Dari saya cukup sekian, nanti akan dilanjutkan oleh Mas Difak terkait tata cara pengajuan akun di jenjang SD. Yang akan mungkin langsung bersinggungan ke Bapak Ibu jika ada orang tua yang datang secara langsung ke sekolah Bapak Ibu. Dari saya cukup sekian. Jika ada kesalahan kata saya akhiri. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu izin menyambung dari apa yang sudah disampaikan Mas Marta. Saya izin share screen. Suaranya terdengar ya? Dengarkan, lanjutkan. Oke. Ya, jadi untuk tahun ini mekanisme pendaftarannya ada dua. Yang pertama ajuan akun, kemudian untuk jalur PTO itu menggunakan mekanisme pengajuan pendaftaran. Nah, jadi untuk ajuan akun seperti tahun lalu, namun karena tahun ini hanya mengakomodir lulusan dalam, jadi sini hanya ada pilihan lulusan dalam, kemudian diisikan nama, tanggal lahir serta Oke, ya nanti setelah memasukkan data tadi menggunakan NIK, nanti juga PTO itu menggunakan NIK pengajuan pendaftarannya, kemudian akan lanjut ke halaman info peserta. Di sini bisa di preview nama lengkap, kemudian alamatnya juga. Jika sudah sesuai bisa dilanjutkan.
Di sini juga ada kolom isian untuk akte dan nomor HP telepon. Ini sifatnya opsional, namun untuk nama orang tua wajib. Kemudian lanjut. Nah, di sini nanti akan ada preview lagi dan agreement yang perlu disetujui. Kemudian jika sudah disetujui baru bisa lanjut. Nah, nanti setelah pengajuan akun, step selanjutnya adalah melakukan aktivasi akun. Nanti di aktivasi akun ini juga ada mekanisme pembuatan password. Cara aktivasinya silakan pilih dulu salah satu jalurnya, kemudian ke halaman daftar. Nanti di sini klik tombol yang aktivasi. Kemudian diinputkan nomor peserta dan token. Jadi NIK tadi itu akan dikonversi atau di-generate ulang menjadi format nomor peserta. Nah, jadi nanti yang digunakan adalah nomor pesertanya. Kemudian diinputkan juga tokennya, dicari akun, kemudian bikin password. Nah, sampai sini, ini ajuan akun berlaku untuk jalur afirmasi, zonasi, dan tahap akhir. Jadi bisa langsung pilih sekolah, kecuali jalur afirmasi inklusi. Ini ada unggahan berkas, kemudian untuk anak panti ini akan didaftarkan oleh operator dinas. Nah, ini ada unggah berkas. Untuk unggahannya, yang pertama ada surat keterangan inklusi dari psikolog, kemudian ada juga surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak. Ini formatnya nanti akan ditaruh di situs, nanti di sini yang bisa diunduh formatnya, kemudian nanti diunggah lagi setelah diisi. Kemudian unggah berkas. Jika sudah berhasil, nanti di sini ada muncul listing dokumennya dan ada tombol lihat berkas. Ini sifatnya masih pengajuan, jadi perlu disetujui dulu. Karena misalnya belum disetujui, nanti tidak bisa pilih sekolah seperti ini. Nah, nanti ini Bapak Ibu yang akan bertugas untuk melakukan verifikasi. Jadi nanti untuk verifikasinya itu ada di sini, kemudian di pendaftaran, kemudian klik daftar verifikasi berkas. Nah, ini bisa dicek dokumennya. Ini nanti akan diarahkan untuk buka tab baru, jadi tidak diunduh. Kemudian jika ada kurang kesesuaian atau belum sesuai gitu ya, bisa ditolak, kemudian diberikan alasannya apa. Nanti alasan ini akan muncul di peserta tadi untuk dilakukan unggah ulang atau perbaikan. Nah, jika sudah sesuai, Bapak Ibu bisa langsung verifikasi ajuan berkasnya. Oke, nah nanti di sini akan berubah statusnya seperti ini. Jadi ada checklistnya. Nah, seperti ini, ada checklistnya, kemudian baru bisa pilih sekolah. Untuk inklusi tidak ada batasan pilihan sekolah seperti zonasi. Untuk pilihan sekolahnya hanya satu, seperti ini. Untuk jalur lainnya juga sama, mekanisme pendaftarannya, baik itu zonasi, daftar. Nah, ini nanti bisa digunakan juga untuk melakukan pengecekan selain dengan login. Jadi shortcutnya itu bisa langsung setting nomor pendaftaran atau nomor peserta gitu. Nanti itu bisa di-searching di pencarian sini untuk mengecek sudah ada di posisi mana. Itu bisa menggunakan shortcut tadi juga, jadi tidak perlu login. Nah, untuk mekanismenya juga sama, yang zonasi dan
jalur lainnya tinggal pilih sekolah tahap akhir gitu ya. Ini tinggal pilih sekolah. Kemudian untuk PTO, jadi ini nanti akan menginputkan NIK, dan NIK ini sifatnya bebas karena mengakomodir juga untuk lulusan luar. Jadi nanti isiannya semua manual seperti ini. Masih ada di belakang. Kemudian alamatnya. Dan untuk alamat ini atau domisili ini wajib diisikan provinsi dalam DKI. Jadi misalnya untuk siswa pindahan dari luar, yang kakaknya luar DKI, itu nanti yang diinputkan tetap domisili dalam DKI yang mengacu dari surat keterangan domisili. Ini juga ada isian akta dan nomor telepon, juga ada nomor orang tua, kemudian juga status siswa. Dan jika anak guru, ini nanti akan kita sesuaikan lagi. Jadi untuk anak guru nanti surat keterangan domisilinya tidak ditampilkan. Jadi nanti hanya ada kakak dan surat keterangan pindah tugas. Jadi yang mengisi 3 itu hanya untuk yang statusnya bukan anak guru. Oke, kemudian lanjut. Nah ini untuk jalur pindah tugas ada batasan seperti zonasi juga. Jadi yang bisa dipilih hanya sekolah yang berada di dalam zona domisilinya. Nah untuk anak guru itu hanya bisa memilih satu sekolah. Berbeda dengan yang non anak guru itu bisa pilih 3. Kemudian lanjut. Nah di sini bisa di-preview lagi untuk unggahannya untuk memastikan bahwa unggahannya sudah sesuai dan tidak tertukar gitu ya, dan nggak blur. Ini bisa di-preview dulu sebelum melanjutkan cetak bukti ajuan pendaftarannya. Nah sampai step ini peserta itu tidak seperti yang ajuan akun, jalur yang melakukan pengajuan akun, jadi harus menunggu terlebih dahulu untuk diverifikasi oleh operator. Nah caranya untuk mengecek apakah dia sudah diverifikasi atau belum, bisa dengan cara menginputkan nomor pesertanya. Jadi di sini menginputkan nomor peserta. Nanti di sini ada statusnya, yaitu status proses verifikasi. Kalau nanti sudah di verbal, itu nanti akan ada 2 kemungkinan statusnya. Yang pertama disetujui, yang satu lagi ditolak. Nah jika ditolak nanti ada keterangannya, alasannya apa, itu yang diberikan oleh operator. Nah nanti siswa cara memperbaikinya itu bukan seperti tadi. Jadi dia melakukan pengajuan ulang dan mengunggah ulang lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya di ajuan akun kan itu misalnya unggahannya tidak sesuai, dia tinggal unggah ulang lagi aja. Nah kalau pindah tugas orang tua ini, ajuan pendaftarannya dilakukan secara ulang lagi dari awal. Input NIK lagi, kemudian isi manual lagi, unggah ulang juga seperti itu. Karena sifatnya adalah pengajuan pendaftaran. Nah untuk SD ini semua parameter seleksinya menggunakan usia yang utama, berbeda dengan SMP gitu ya, yang ada prestasi ataupun zonasinya juga sedikit berbeda seperti yang tadi disampaikan Mas Marta. Jadi walaupun ada zonasi, tapi yang utama parameter seleksinya tetap usia. Jadi batasan zonasinya itu ada di pilihan sekolahnya saja. Jadi hanya bisa memilih sekolah yang berada di zonanya. Tidak ada prioritas zona. Nah, kemudian sedikit lagi tadi memperjelas terkait yang prestasi. Jadi selain persentil tadi,
Nah, nanti nilai akhirnya itu akan diambil untuk yang prestasi akademik itu untuk rata-rata rapor dari totalnya ini, misalnya rata-rata ada 86,30, itu akan diambil 30%-nya, kemudian ditambah 30% dari persentil nilai rapor, kemudian ditambah lagi prestasi akademik 30%, kemudian prestasi non-akademik 5%, dan prestasi non-akademik 5%. Ini untuk jalur yang akademik. Nah, sehingga nanti NA-nya jadi seperti ini. Jadi ada pembagian lagi, presentasi pembobotan lagi dari persentil-persentil tadi. Untuk yang akademik seperti tadi 30, 30, 30, 55. Nah, untuk yang non-akademik ini 10, 5, 5, 40, 40. Nah, jadi misalnya nilainya yang lebih besar itu di non-akademik, nah bisa daftarnya di non-akademik seperti itu. Karena lumayan besar banget nih kalau yang non-akademik bobotnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, bisa ditanya jawab. Ya, sebetulnya secara alur tidak terlalu berbeda dengan tahun lalu, hanya tahun ini tidak mengakomodir luar DKI. Yang pindah tugas pun lulusan luar, tapi domisilinya harus dalam DKI atau punya SK domisili. Ya, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas atau ada kesalahan dalam penyampaian saya. Saya kembalikan dulu ke host. Terima kasih. Bang Andar. Bang. Ya, unmute. Lagi di unmute. Dapat? Ya. Pada Ibu, tadi sudah kita dengarkan paparan dari tim teknis PT Telkom Indonesia dan tim teknis PPDB dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu, apabila dalam paparan tadi ada yang mungkin kurang jelas dalam penyampaiannya atau mungkin perlu diperjelas kembali, dan tentunya di sini sudah ada beberapa yang masuk melalui chat. Yang pertama dari Bapak Haryanto, Jakarta Utara 2, yaitu terkait persentil, bagaimana batasan yang dapat 100%. Dan yang kedua yaitu Bapak Khairul Anwar, untuk batasan minimal tanggal yang tercantum di KK per tanggal berapa. Jadi 2 pertanyaan, dan kami berikan kesempatan untuk 3 orang penanya kembali, dan nanti akan dijawab setelah 5 orang bertanya. Kami persilakan. Ya Pak, dari Kelapa 203 Pak. Mohon izin Pak. SDN Kelapa 203. Kelapa 203, sebutkan nama dan apa pertanyaannya Pak? Dari SDN Kelapa 203, nama saya Ahmad Farid. Yang saya tanyakan gini Pak, di sekolah kami kan ada siswa yang kartu keluarganya itu kan Tangerang, dan ada kartu keluarga juga yang dari Bekasi. Sedangkan mereka bertanya kemarin kalau mau masuk ke SMP ini kan nggak mengakomodir kartu keluarga non DKI. Sedangkan anaknya itu sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6 itu di sini gitu. Sedangkan kartu keluarganya non DKI, itu mekanismenya bisa apa Pak? Kalau misalkan diakalin dari perpindahan tugas sekolah gitu.
Atau ada cara lain Pak? Kalau memang tidak mengakomodir berarti kesempatan mereka untuk sekolah di sini hilang, karena kakaknya kan memang luar tapi domisilinya dia di sini, di dekat-dekat sekolah sini, di dekat-dekat wilayah Kelapa II sini Pak. Itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Farid. Selanjutnya Pak ini Reka Prabu, Pak Reka Prabu. Tunjuk tangan Pak Reka Prabu. Pak Raka Prabu. Ya, dari sekolah mana Pak Raka? Dibuka Pak? Masih unmute? Pak Raka? Ya Pak. Assalamualaikum Pak. Sudah Waalaikumsalam. Ya. Silakan, Saya Pak. dari Slipi 07 pagi Pak. Slipi 07. Ya Pak. Iya. Saya ingin menanyakan apakah surat keterangan domisili itu berlaku untuk PPDB Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada anak saya yang kelas 6 itu sekarang ini untuk nilai prestasi non akademiknya bagus Pak. Cuma kalau untuk non akademiknya itu tidak terlalu bagus. Yang mau saya tanyakan, kesempatan untuk lebih besar diterima di SMP negerinya, dia itu harus menggunakan prestasi non akademik atau akademiknya Pak. Cukup Ya. dua itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ya. Pak Raka. Satu lagi ini dari SDN KKA 11 ya. Mana? Oh nggak ada si Kemal. Tarik dulu lah. Oh nyari dulu. Ini yang ada gue dulu ya? Yang ada gue dulu aja ya? Oh, Gue nggak bisa belakangan. Ntar dulu. Mana nih situ? Ini SDN tadi. apa? Iya Pak. Halo. Ya, silakan. Udah masuk belum Pak? Ya. Saya dari SDN Kedaung Kaliangke Pak. Oh, Kedaung Kaliangke. Ya. Ini kan siswa kelas 6 saya. Iya, siswa kelas 6 ada yang prestasi non akademik Pak. Itu yang kan kalau beregu kan boleh nggak Pak? Soalnya di status verifikasi sidang nilainya ada yang diterima, ada yang ditolak, itu bagaimana ya Pak? Cukup itu aja Pak Budi. Iya. Pertanyaannya itu kenapa ditolak yang prestasi non akademik beregu? Ada yang diterima, ada yang ditolak gitu Pak. Ya, di sidang nilainya ya. Iya. Baik, cukup itu aja Pak Budi. Cukup Pak. Baik, terima kasih. Pak. Ya, sama-sama. Baik, terkait yang pertanyaan pertama dari Pak Haryanto untuk persentil batasan dapat 100% bagaimana. Yang kedua Pak Khairul Anwar, batasan minimal untuk tanggal yang tercantum di KK. Dan yang ketiga dari Kelapa 203 Pak Farid, di sekolah dengan KK luar non DKI. Ya, mekanismenya bagaimana, apakah bisa dari perpindahan sekolah. Dan dari Selipi 07 Pak Raka Prabu, terkait kelas 6 ini akademik bagaimana yang nilainya ini ya. Dan terakhir dari Kedaung Kaliangke Pak Untung Budi Setio, itu prestasi non akademik ya bergu tapi ditolak. Mungkin kami persilakan kepada Pak Marta untuk bisa menjawab pertanyaan dari 5 orang yang bertanya. Kami persilakan Pak Marta. Oke. Masa ngulang lagi yang persentil? Tadi baru sampai ya? Yang 100 cepat 100 katanya. Oh enggak lah. Kayaknya enggak deh. Gak mungkin kan saya ulang dari hitungannya. Kenapa dapat 100, kenapa dapat 60. Tadi dewasa saya bilang, persentil itu pasti hanya ada 2 nilai itu. Hanya ada 100 dan 60. Pasti itu. Gak ada nilai-nilai yang lain. Dapat dari mana? Yuk, mulai dari awal nih saya bilang. Perhatikan, makanya tadi saya bilang perhatikan. Dari bahasa chatnya juga saya cek, baca tadi kok baca. Banyak yang gak fokus saya bilang. Banyak yang nanyanya kok yang berulang-ulang.
persentil rapor, baik persentil rapor maupun persentil non-akademik didapat setelah nilai diurutkan dari nilai yang tertinggi. Itu kuncinya di situ dulu. Ya, baik rapor dan non-akademik ya, diurutkan dulu nilai tertinggi ke terendah. Oke, dapat dari mana yang 100? Ambil, sekali lagi kan saya bilang tadi, ambil 30% dari siswa setelah diurutkan. 30% dari mana Pak? Akreditasi. Kan begitu tadi urutannya. Asumsikan SD Islam Al-Azhar ini sekolah Bapak Ibu. Asumsikan sampai saya bilang kayak gitu. Asumsikan sekolah SD Islam Al-Azhar ini sekolah Bapak Ibu. Jumlah pestiknya asumsikan jumlah pestik Bapak Ibu. Akreditasinya asumsikan akreditasi sekolah Bapak Ibu. Terus 30%-nya dari mana? Dari akreditasi. Kalau A 30%, kalau B 20%, kalau C 10%. Terus dapat dari mana 100 Pak? Urutin dulu tuh nilai rapor dari yang tertinggi, yang terendah, dari urut. Yang non akademik bagaimana? Urutin dulu tadi tuh yang 3 variabel tuh, yang lomba, yang ekskul, yang OSIS, diurutkan dulu seluruhnya. Terus pemberian 100 dari mana Pak? Ambil, anggaplah asumsikan sekolah Bapak Ibu muridnya 100 orang. Kalau 30%-nya berarti kan 30 orang. Ya kan? Ambil 30 teratas, kasih nilai 100. Itu yang dapat nilai 100. Simpelnya seperti itu. 31 ke bawah itu nilai 60. Dapat nilai yang 60. Tadi kan saya bilang saya 39 nih. Karena dapat 124 dikali 30%, dapatnya 39 orang. Nah kalau murid Ibu 60, jangan diambil 39-nya gitu. Tadi 60% kali 30, berarti kan 60 orang dikali 30%, berarti kan 18 orang. Berarti 18 ke atas itu dapat 100, 19 ke bawah itu dapat 60. Sesimpelnya itu, tapi prosedurnya kan panjang. Maka saya tidak mengurai dari awal, saya hanya menjelaskan ada indikator akreditasi, ada indikator jumlah pestik, ada indikator top persentil berapanya, ada indikator nilai urutan tertinggi ke terendah. Bapak Ibu yang akan menjelaskan seperti itu. Nah yang kedua tadi terkait tanggal cetakan kakak. Yuk patokannya nggak cetakan kakak Bapak Ibu. Patokannya itu yang terdaftar di Dukcapil. Yang terdaftar di Dukcapil per 1 Juni 2020. Cetakan kakak kan nggak serta-merta menjadi batasan awal. Bisa jadi karena update kependudukan, karena ada tambah keluarga di situ. Ada keluarganya yang baru masuk di situ misalnya, adiknya baru lahir misalnya. Otomatis kakak cetakan kakaknya pasti lewat dari tanggal 1 Juni 2020 misalnya. Sekali lagi, saya dari tahun-tahun sebelumnya pun saya tes ke operator sekolah. Cetakan kakak tuh jangan jadi pedoman siswa itu boleh masuk atau enggak. Tetap lakukan dulu proses pengajuan akunnya. Proses dulu pengajuan akunnya. Kalau ditemukan, misalnya gini, saya cetakan kakak saya 1 Juni 2020. Secara aturan saya nggak boleh masuk karena lewat dari tanggal 1 Juni. Tetapi pas saya pengajuan akun ternyata data saya muncul sebagai warga DKI. Logikanya kan bisa lanjut. Berarti patokan pedoman cetakan kartu keluarga itu tidak serta-merta menjadi patokan Bapak Ibu untuk menjelaskan ke orang tua, Pak ini nggak boleh cetakan kakaknya 1 Juni lewat dari 1 Juni 2020. Nggak seperti itu. Coba dulu untuk melakukan ajuan akun. Karena proses pengajuan akun kan bukan dilakukan di operator sebenarnya. Proses pengajuan akun itu secara mandiri dapat dilakukan oleh CPDB atau orang tua CPDB. Jadi kalau ada orang tua yang CPDB coba udah pengajuan akun udah lewat, udah nyoba apa nggak bisa pengajuan akun gagal nih, seperti ini muncul notifikasinya. Bapak Ibu tes lagi, oh ya nggak bisa, pas dicek, oh ya Ibu Bapak tanggalnya ini lewat tanggal 1 Juni, nah itu boleh. Tapi kalau pengajuan akunnya belum dicoba, Bapak Ibunya sudah menyampaikan, Pak ini udah pasti nggak boleh nih lewat tanggal 1 Juli, itu udah pasti. Bapak Ibu takut nanti pas dicek, oh ini ternyata bisa di sekolah ini, Bapak ini salah, Bapak Ibu yang salah. Jadi jangan terlalu berfokus ke dalam cetakan kartu keluarga. Oke, yang ketiga tadi terkait
mana yang lebih tinggi Bang Andar ya kalau nggak salah ya, peluang mana yang lebih tinggi? Benar ya, peluang mana yang lebih tinggi juga yang apa namanya, yang karena hanya mengandalkan prestasi non akademik. Ya. Yuk Bapak Ibu, yuk sama-sama ya, karena Bapak Ibu nanti akan menjelaskan ke orang tua yang mau masuk SMP, baik prestasi akademik maupun prestasi non akademik, jalur ya, ingat jalur akademik. Saya ulang biar gampang plotnya, biar gampang. PPDB ada jalur-jalurnya. Nah, jalur prestasi ada 2, akademik, non akademik, sama itu selevel. Akademik dan non akademik itu satu level, sama-sama jalur prestasi. Yang membedakan itu hanya bobot. Variabel yang dihitung untuk setiap bobotnya itu sama. Di akademik juga ngaruh ada non akademik, di akademik juga ngaruh ada rapor, di akademik ada ngaruh lomba, di akademik ngaruh ekskul juga, di akademik juga ngaruh OSIS juga, di akademik ngaruh persentil juga, di non akademik pun sama, dipengaruhi rapor juga, dipengaruhi lomba juga, dipengaruhi persentil juga, OSIS juga, ekskul juga, sama, variabelnya sama. Yang membedakan sekali lagi bobot. Tadi Mas Dipap di akhir paparannya menjelaskan yang membedakan itu bobot. Nah, yuk sama-sama nih sekarang kita belajar bobot. 2 jalur tadi itu bobotnya beda-beda. Jalur akademik, non akademik itu beda. Di Pergub kalau Bapak Ibu sudah download di Pergub 32 di distrik itu sudah ada Pergub 32 terkait PPDB, itu dijelaskan jalur bobot per jalur prestasi. Di akademik itu bobotnya urutan dari 5 variabel. Tadi kan di awal saya bilang 5 variabel nih. Tapi berarti kalau Bapak Ibu itu Bapak Ibu kurang fokus. 5 variabel, 5-5-nya digunakan di 2 jalur tadi, di akademik iya, di non akademik. Nah, sekarang kita bicara bobot. Rapor tuh 30%. 30 di kita akademik, 30 urutannya dari variabel 1 sampai variabel 5. 30, 30, 30, 5, 5. Mana yang paling besar nih? Rapor, persentil rapor, dan lomba akademiknya. Kalau ada yang memiliki 3 ini, minimal 3 ini bagus-bagus nilainya, maka peluang masuk di jalur akademik lebih tinggi. Karena kenapa? Karena ini 30 nih. Sementara yang punya lomba non akademik hanya dikasih 5. Gitu. Dikasih 5%. Persentilnya dikasih 5. Tadi kan persentil udah pasti dapat ya 60 misalnya paling rendah. Udah pasti dapat 60. Dapatnya cuma 5%. 5 kali 60 cuma dapat 3, poinnya dapat 3 doang. Gitu. Poinnya dapat 3. Nah, ternyata yang 30% di rapor bisa kayak pasti ada nanti kesian ketika pelaksanaan ya pinjam pasti banyak sekali atau kiriman WA yang mana di dalam tanya Pak Edi tadi perlu ditimbang. Itu saja yang bisa kita berbagi ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bapak Ibu di mute dulu dong suaranya, lagi dijelasin nih yang bertanya. Oke, lanjut. Bang Marta, lanjut. Ini yang bikin saya tadi karena kurang fokus juga gini, jadi ada banyak bicara. Oke, tadi 30, 55. Nah, kalau Bapak Ibu tadi raportnya gede, punya prestasi akademik, persentilnya dapat, arahkan saja ke akademik. Tadi ditanyakan, Pak, saya raportnya nggak bagus, tapi punya lomba non akademik. Yuk, baca lagi, kita urai lagi. Raportnya anggapnya 70. Karena di non akademik cuma dapat 10%, di non akademik itu dapat 10%, kan 10 tadi sudah urutan 40, 10, 55, 40, 40 ya, ya betul, 10, 55, 40, 40. Raportnya dapat 10%, anggapnya rata-rata rapor itu 80, berarti 80 dikali 10%, cuma dapat 8 poin kan, cuma dapat 8 poin. Ternyata dia lombanya gede nih, punya lomba non akademik, OSN, FLS2N misalnya, O2SN misalnya. Itu kan non-akademik, tapi bobotnya tinggi. Bobotnya di atas 80 misalnya. 80 dikali 40. Kan 32 poin nilainya. Jomplang dibandingkan hanya mengandalkan nilai rapor.
Rapotnya cuma dapat 8 poin, ternyata lombanya dibantu 32 poin. Nah, arahkan tuh ke non-akademik tuh. Oh, iya Bapak rapotnya cuma dapat 10 poin nih, dapat 8 poin Pak, tapi Bapak punya lomba FLS 2N, punya O2SN, bobotnya gede nih Pak. Ya udah Bapak boleh non-akademik. Dari awal tadi sudah bilang, CPDB itu punya hak di kedua jalur tadi, boleh non-akademik, boleh di akademik. Boleh, ikut dua-duanya boleh, tapi peluangnya yang beda. Pak, bagaimana saya pengen coba dulu di akademik, ternyata nggak masuk, pengen non-akademik, silakan, boleh, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya Pas, dua-duanya selama dia udah nggak terima di akademik, dia pengen coba di akademik, di non-akademik, bisa, bebas. Tapi sekali lagi, nanti dicetakkan pengajuan akun, ada 2 nilai akhir Bapak Ibu. Ada 2 nilai akhir, nilai akademik dan nilai non-akademik. Nah, Bapak Ibu bisa ngecek dari situ, Bu, dicek di nilai akademiknya dapat berapa, dicek di nilai non-akademiknya dapat berapa. Nah, Bapak itu bisa mengarahkan, oh ini gedean di non-akademik, Bapak Ibu pilih aja non-akademik, seperti itu. Oke, terkait pertanyaan keempat, tadi saya lupa, Pak. Bang Nandar apa, Bang? Nih, sekolah banyak kakaknya luar DKI. Oh iya. Nah, itu tuh, apakah ada cara gitu? Oke. Ya secara aturan sih nggak boleh. Kita nggak boleh menyalahkan atau masang badan di balik aturan. Salah kan saya bilang gitu. Tadi di awal Pak Jun juga, Pak Kapus juga sudah menekankan garis besar bahwa aturan di DKI tahun ini tidak mengakomodir siswa yang dari luar DKI. Kenapa? Secara data Bapak Ibu, perbandingan lulusan CPDB dengan daya tampung itu lebih besar lulusan kelas 6, lulusan kelas 9, atau bahkan yang mau masuk ke SD, lulusan TK-nya misalnya, itu lebih besar dibandingkan daya tampung sekolahnya sendiri. Yuk, dari situ dulu berapa datanya. Dari data tersebut, ternyata jumlah DKI aja yang ditampung itu belum cukup. Nggak semuanya terakomodir. Warga DKI itu tidak semuanya diakomodir. Tidak semuanya dia dapat diakomodir di sekolah negeri. Makanya dari tahun-tahun lalu itu kita masih masih banyak warga yang benar-benar warga DKI, mungkin dari kalangan yang mampu, tidak mampu, belum mendapatkan kesempatan sekolah yang sama di sekolah negeri. Nah, berangkat dari situ data tersebut, itu tahun ini ya, kita coba nih kesempatan kita buka dulu jalur yang DKI seluruhnya. Kita pengen lihat pemetaan warga DKI dulu, karena Pemprov juga kan saya takut salah jawab nih, karena ini harusnya bagian kehumasan yang menjelaskan, karena itu kebijakan bukan aturan teknis ya. Tapi saya bicara data bahwa tahun lulusan kita lebih besar dibanding daya tampung, itu dulu pertama. Yang kedua, dari daya tampung tadi itu tidak semuanya cukup menampung warga DKI, masih banyak yang belum tertampung di sekolah negeri. Tadi ditanyakan bagaimana jalur-jalur lain Pak? Jalur tugas orang tua kah, apa bisa kah? Ya kalau dia emang orang tuanya tugas ke DKI, ya silakan bisa masuk. Tapi kalau nggak tugas, nggak pindah, bukan kerja, ya bukan. Jangan coba-coba bikin aturan sendiri yang salah. Kan banyak kejadian kemarin operator sekolah yang di BAP cuma gara-gara nakal dalam tanda kutip. Jangan bikin aturan seperti itu. Bapak Ibu kan harusnya perpanjangan tangan. Jangan menjanjikan sesuatu yang orang tua yang tidak jelas kepastiannya seperti itu. Tadi juga saya disampaikan juga yang apakah harus domisili yang pindah ya. Tata Pak saya tanya nanti. Tapi kalau yang tadi bagaimana Pak? Ya kan sekali lagi, memang pasti kebijakan itu ada pahit manisnya. Tidak bisa menguntungkan satu pihak Bapak Ibu. Sekali lagi saya tekankan, tidak bisa menguntungkan satu pihak, tapi ini untuk kepentingan yang lebih banyak atau kepentingan umum. Nah, kepentingan DKI itu mengakomodir warga DKI. Bagaimana Pak yang tidak masuk ke negeri misalnya? Kan ada sekolah swasta, seperti itu misalnya. Kan masih bisa bersekolah swasta, Pak dia tidak mampu, tidak itu. Kan di sekolah swasta pun ada bantuan, misalnya seperti itu, ada beasiswa misalnya, ada bantuan dari Pemprov misalnya. Kita tidak bisa mengarahkan sesuatu, maksud saya tidak bisa, Bapak Ibu jangan mengarahkan, Pak ini bisa nanti ke jalur ini, jangan seperti itu. Tapi memang aturannya untuk tahun ini tidak bisa untuk warga non DKI, tapi hanya untuk warga DKI. Nanti secara teknik, secara aturan atau secara kebijakan bukan di ranah kami Bapak Ibu, ada ranah yang lebih menguasai. Bapak Ibu bisa kontak call center
Di situ nanti ditanyakan, Pak kenapa ini, Bu kenapa nggak boleh ini. Nah itu di call center, itu bagian penjelasannya. Saya hanya menjelaskan secara teknis, saya takut salah jawab. Oke. Terakhir kalau masalah yang kedaung kalian, kayak Pak ada yang setujui, ada yang enggak. Ya Kang ya itu ya. Barusan saya cek nih, saya cek barusan di Sidanira yang kedaung kali angke berapa tadi Kang? 03 ya? 03 kalau 11 Pak. Hah? 11 bukan 03? 11. Kalau yang 8203 tadi yang kakak yang DKI yang barusan dijelasin Bang Marta. Oh iya benar. Ini kedaung kali angke 11. Kedaung kali angke. Yang diterima dulu saya cek ya. Yang diterima itu tarik kreasi daerah. Yang saya cek sih itu. Benar nggak kedaung kali angke ya? Yang diterima itu tarik kreasi daerah. Saya pengen ngecek yang ditolaknya dulu apa. Karena sekali lagi verifikasi prestasi bukan kami yang melakukan, tapi admin bidang persekolahan. Ada kasus yang Pak ini ada satu diterima, satu ditolak. Pas saya cek yang ditolaknya yang salah, berarti saya approve. Saya sampaikan Bang ini harusnya di-approve karena yang satu diterima dengan masalah yang sama. Saya ngeceknya gitu, dua layer nih, 2 lapis. Yang ditolak dan yang di-approve, saya pengen compare, mau saya bandingkan. Kemarin juga apa ini yang ditolak, yang di-approve ada. Ternyata yang di-approve yang salah, di verifikatornya yang salah. Ya akhirnya saya tolak juga, biar sama-sama adil. Nah sekarang kan kondisinya seperti itu nih, kedaung kali angke 11, ada yang diterima, ada yang ditolak. Saya pengen compare dulu. Kalau benar dia diterima dan yang ditolaknya salah verifikator, akan saya approve. Tapi kalau tim verifikatornya yang betul yang ditolak, berarti yang disetujui saya batalkan. Karena tidak bisa dengan prestasi yang sama, dengan bobot yang sama, satu ditolak, satu yang di-approve. Seperti itu, bagus. Terima kasih untuk kedaung kali angke. Tapi sekali lagi untuk verifikasi prestasi dilakukan oleh tim admin dinas. Oke, nanti saya cek kedaung kali, kalau nggak salah, kalau nggak, buat bukti aja, saya buat bukti. Kedaung kali angke itu diterima itu kan hanya prestasi tari daerah, kreasi baru tingkat SD, kegiatan apresiasi kompetensi seni pelajar tingkat kota administrasi Jakarta Barat. Itu prestasinya, itu kategori bergu. Nah, saya coba cek dulu ya, yang ditolaknya itu seperti apa. Ini secara pribadi, kalau saya lihat ini sertifikat resmi, sertifikat kedinasan. Nah, saya coba ditolak dulu. Yang ditolak itu apa? Kedaung kali angke ada 1, 2, 3, 4 orang ya yang ditolak. Saya cek dulu notifikasi dari tim verifikator, kata-katanya apa. Lampirkan surat keterangan yang mencantumkan nama peserta didik dari dinas terkait, Mas. Bunyi penolakannya seperti itu. Lampirkan, sebenarnya di akun Sidaniranya juga bisa dicek. Lampirkan surat keterangan yang mencantumkan nama peserta didik dari dinas terkait. Nah sekarang kalau Masnya punya lampiran sertifikat, berarti yang ditolak, yang diterima tadi akan saya tolak dulu nih. Nanti lakukan approval lagi. Jadi kan ada 4 tuh. Ini secara sertifikat ini udah oke, udah bagus, udah benar. Hanya kurang dalam bentuk lampiran. Nanti yang tadi diterima akan kami reject dulu. Akan nanti Mas bisa berkoordinasi dengan bidang untuk buka verifikasi penambahan prestasi. Demikian Kang Nanda. Baik, terima kasih Pak Marta yang telah menjawab 5 pertanyaan dari sekolah yang menjadi peserta sosialisasi pada kesempatan pagi hari ini. Dan kami yakin tentunya Bapak dan Ibu masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada tim teknis PPDB. Saya lihat di chat juga sudah banyak pertanyaan, namun memang keterbatasan waktu sehingga tidak memungkinkan kami untuk menjawab semua pertanyaan yang telah ditanya Bapak dan Ibu melalui chat. Dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam sosialisasi peningkatan pemahaman penerimaan peserta didik baru tahun 2021. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih
Dan selesai sudah seluruh susunan acara kita pada kesempatan pagi hari ini, dan kami tutup, mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama Ibu. Ini lanjut ke sesi 2 ya. Makasih Pak. Nanti Japri aja kalau itu Japri. Ya, dulu Permendikbud nomor 1 tahun 2021 Pak. Tadi gue di lock up sama hostnya. Izin terima kasih Bapak dan Ibu, saya Idan yang bertugas pada kegiatan hari ini izin untuk menutup ruangan. Terima kasih.